245 akan menjelaskan tentang pelanggaran kewajiban dan sanksinya. Oke. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau UU Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedaran narkoba didasarkan pada golongan jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu 1. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Narkotika golongan ketiga bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun apabila penyalahgunaan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka wajib menjalani rehabilitas. Hal tersebut setara dengan pasal 127 ayat 3 dalam hal penyalahgunaan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendaraan untuk penggunaan helm berstandar nasional Indonesia. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenakan helm. Maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Namun pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman. Melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas setiap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang, parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti melakukan gembok order, pengembosan ban, dan bahkan langsung melakukan penderekan. Oke, untuk yang selanjutnya, tidak menyalakan lampu kendaraan. Tidak menyalakan lampu kendaraan adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dijelaskan pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia, ini menyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khusus untuk lampu di siang hari bisa menyebabkan seringnya aturan ini dilanggar. Sanksi dari pelanggaran lalu lintas di Indonesia dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak 100.000 rupiah. 750 juta. Perubahan dengan dasar ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 menjadi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 2016 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik adalah lamanya pemindahan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun.
Sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.